Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat informasi CPNS dimanapun berada. Semoga senantiasa selalu sehat ya, dan sukses untuk puasa di bulan Ramadannya bagi yang menjalankan. Nah, di video kali ini aku mau update informasi terbaru. Ini memang sudah banyak beredar ya, sahabat informasi CPNS, dan saya juga akan bagikan triknya. Gimana sih kita supaya bisa mengikuti tes atau seleksi di kondisi pandemi ini. Teman-teman bisa mudah belajarnya, kemudian lancar, dan bisa lulus di tes CPNS ataupun P3K di tahun ini. Kita simak informasi untuk jadwal rinciannya ya, apa aja yang harus dipersiapkan saya akan bagikan di video kali ini. Jadi dicatat ya dan diperhatikan baik-baik, jangan di skip videonya supaya teman-teman gak gagal informasinya bisa diterima semuanya. Oke, kita simak video berikut ini, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya dapat informasi terbaru dari informasi CPNS. Dan teman-teman bisa juga ikut follow Instagram ataupun Facebook ya, ataupun grup ya, ada juga grup Telegram, semuanya lengkap ada di link deskripsi. Kita simak video berikut ini. Ya, yang pertama saya akan informasikan terkait dengan progres penetapan kebutuhan ASN di tahun 2021. Jadi ada beberapa instansi yang memang sudah selesai ditetapkan, itu sebanyak 458 instansi yang sudah ditetapkan, dan 13 instansi dalam proses penetapan menteri, lalu 66 instansi dalam proses pengolahan atau ada usulan yang bermasalah. Nah, di situ masih diperbaiki. Artinya progres ini masih akan terus berlangsung, akan terus diupdate gitu ya. Jadi yang sudah beredar kali ini tentu saja masih bisa, kemungkinan untuk berubahnya itu masih bisa karena ada beberapa instansi dalam pengusulan masih bermasalah. Jadi data-datanya akan terus diperbaiki. Oke. Nah, tentunya sudah tidak sabar ya jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Teman-teman harus perhatikan baik-baik ya, kapan ini pengumuman, dari mulai pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian masa sanggah, pelaksanaan tes SKD, kemudian seleksi kompetensi bagi P3K non guru maupun bagi P3K guru, hingga pelaksanaan SKB CPNS serta pengumuman akhir dan penetapan NIP. Nah, beberapa informasi ini teman-teman harus pahami dan catat baik-baik. Nah, oke. Yang pertama, pengumuman seleksi CPNS itu akan dilaksanakan mulai 30 Mei hingga 13 Juni 2021 gitu ya. Jadi pada tanggal 30 Mei hingga 13 Juni 2021 itu sudah dilaksanakan pengumuman seleksinya. Namun meskipun ya untuk saat ini memang sudah banyak sekali beredar ya informasi pengumuman tentang seleksi, tapi teman-teman harus tetap waspada dan hati-hati gitu ya, informasi ini benar enggak gitu, hoax atau enggak gitu, takutnya tidak benar gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa membaca informasi tersebut ya. Apa sih yang harus kita persiapkan di masa pengumuman ini ya? Tentunya beberapa persyaratan teman-teman ya, seperti ijazah ya. Teman-teman juga bisa lihat video saya yang sebelumnya terkait tentang persyaratan seleksi. Jadi yang harus dipersiapkan banget itu KTP. Nomor induk kependudukan itu akan dicek ya kevalitannya. Jadi kalau seandainya nomornya itu masih belum terdaftar ya, bisa hubungi Dukcapil setempat. Jadi itu memang membutuhkan proses ya. Jadi sebaiknya itu dipersiapkan saat ini ya, supaya nanti tidak lagi pusing dengan masalah tersebut gitu ya. Selanjutnya itu juga harus dipersiapkan persyaratan ijazah ya, ijazah terakhir, kemudian yang sudah dilegalisir, yaitu untuk jaga-jaga ya, karena untuk pendaftaran di awal itu memang diminta KTP, itu udah pasti ya. Kita nanti akan foto menggunakan KTP dan kartu pendaftaran seleksi CPNS ya. Itu tidak, untuk persyaratan tersebut tidak jauh beda ya saya rasa dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ijazah, kemudian persyaratan untuk akreditasi kampus, nah itu juga penting, itu dipersiapkan. Yang kedua itu adalah pendaftaran seleksi CPNS, itu akan dimulai pada tanggal 31 Mei hingga 21 Juni. Nah, ini tanggal ini memang sementara sudah dipublikasikan ya, karena pada waktu lalu itu sudah ada rapat ya,
rapat tertentu mengenai proses pelaksanaan dan mekanismenya seperti apa ya, karena memang di kondisi pandemi jadi semuanya akan disesuaikan dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalau yang lalu ya, pengalaman saya waktu di CPNS tahun 2019 itu menggunakan rapid test ya, rapid test, dan itu ada jangka waktu berlakunya. Jadi untuk pelaksanaan seleksinya saya rasa juga tidak jauh berbeda ya. Kita harus menggunakan surat tersebut, atau kalau sekarang ada swab test ya, atau rapid atau antigen ya, ataupun genos gitu ya, yang waktunya berlaku singkat gitu. Nah itu mungkin itu ya persyaratannya. Jadi kalau yang memang dia tidak nah, jadi bagi peserta yang memang dia positif COVID misalnya, nah itu akan ada penangguhan. Jadi tidak harus tes pada hari itu, nanti akan diberikan kesempatan 14 hari untuk bisa mengikuti tes kembali dengan menunjukkan surat ya. Artinya kita harus tes lagi ya, positif atau tidak gitu ya. Kalau tidak, kita bisa mengikuti lagi. Nah itu pengalaman di tahun yang lalu. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan baik-baik yang ingin mengikuti tes ya, supaya hasilnya itu negatif ya, tidak terpapar COVID gitu ya. Oke, selanjutnya adalah seleksi administrasi dan pengumuman hasil itu dilakukan pada tanggal 1 Juni hingga 30 Juni. Nah, tentunya ada beberapa tips seleksi administrasi supaya kita bisa lolos. Teman-teman bisa update video saya yang lainnya di channel saya ya, bisa dilihat koleksi videonya. Kita harus perhatikan beberapa hal memang dalam seleksi administrasi ya, terkait dengan data yang sesuai, kemudian jurusan ya, jurusan itu harus sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Jangan sampai ada beberapa kejadian ya di CPNS tahun 2019, dia sudah dinyatakan lulus, tetapi karena memang tidak linier dengan jurusan yang dipersyaratkan, tidak sesuai, itu harus digagalkan kelulusannya ya. Itu kan sayang sekali. Jadi kita benar-benar harus jeli tentang jurusan atau kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dengan formasi yang kita lamar. Nah itu penting, harus diperhatikan ya. Kemudian kita juga harus melihat ya peluangnya di situ, peluangnya bagaimana nih gitu ya, dengan formasi yang tersedia, kemudian dengan jumlah pelamar ya, lokasi. Nah itu kita harus perhitungkan dengan matang supaya kita bisa lulus di tes seleksi administrasinya. Nah karena banyak sekali yang gagal mungkin dari data yang tidak sesuai. Nah ini selalu saya sampaikan, persiapkan dari mulai sekarang tentang data. Misal ya, namanya tidak sesuai dengan KTP ataupun berbeda dengan ijazah ya, itu harus benar-benar sesuai ya. Kalau bisa masih banyak waktu nih, teman-teman bisa urus mulai sekarang ya, disesuaikan dengan ijazah. Kalau KTP masih bisa dirubah, tapi kalau ijazah kan sulit ya untuk dirubah. Jadi datanya sebaiknya disesuaikan dengan ijazah, tanggal lahir, kemudian pendidikan ya, itu sebaiknya data-data tersebut harus benar-benar sesuai. Nah surat lamaran itu juga penting ya, harus diperhatikan. Terkait dengan surat lamaran, ada ketentuan biasanya dari masing-masing formasi. Jadi teman-teman dari masing-masing instansi ya, jadi teman-teman harus perhatikan ya, harus menggunakan tulis tangan atau hanya boleh ketik, atau hanya atau boleh dua-duanya gitu. Formatnya juga biasanya ditentukan ya. Itu pengalaman dari saya. Jadi benar-benar nanti kalau sudah keluar informasinya, semua persyaratannya, teman-teman harus jeli dalam melihatnya ya, harus benar-benar teliti, jangan sampai ada yang salah. Yang selanjutnya adalah masa sanggah, itu tanggal 1 Juli hingga 11 Juli. Nah masa sanggah di sini itu ketika ada data, kok saya nggak lulus, misalnya sudah seleksi administrasi, pengumuman kok saya nggak lulus, padahal data yang saya berikan itu benar, ternyata saya nggak lulus. Nah itu bisa mengajukan masa sanggah di situ, atau ada kekeliruan terkait dengan data yang lain misalnya ya. Nah itu bisa diajukan di masa sanggah. Nah itu nanti mungkin akan dicek ya, ketika memang oh iya ini benar, kesalahan itu terjadi di panitia seleksi misalnya. Nah itu akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki, itu di masa sanggah ya. Masa sanggah ini tidak hanya pada seleksi awal ya, pada saat
terakhir pengumuman nanti juga akan ada masa sanggah gitu ya. Silahkan bagi yang ingin misalnya sudah dinyatakan tidak lulus, dia ingin mengajukan ini saya harusnya lulus karena saya sesuai, nilai saya sudah seperti ini, sudah sesuai, kok hasilnya berbeda. Nah, itu boleh diajukan di masa sanggah. Nah, itu lumayan ya, cukup lama, kurang lebih 10 hari. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya pada masa sanggah tersebut. Nah, selanjutnya pada pelaksanaan SKD CPNS menggunakan chat ya oleh BKN itu pada bulan Juli hingga September 2021. Nah, untuk tanggalnya sendiri masih bersifat tentatif ya, jadi menyesuaikan nanti ketika ada sesuatu yang terjadi ya. Kalau yang lalu itu kan kondisi pandemi tidak bisa diprediksi ya, kita tidak pernah tahu ya. Nah, ketika ada kondisi pandemi maka semua jadwal seleksi itu berubah ya, tidak sesuai. Nah, begitupun dengan tahun ini ya gitu, karena kita masih di kondisi pandemi, masih di kondisi yang sama, bisa saja jadwal itu bisa berubah. Nah, jadi kita harus terus mengikuti informasi ya, apakah sesuai atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu seleksi kompetensi P3K non guru ya, itu yang dilakukan menggunakan chat BKN. Itu juga pada bulan Juli hingga September 2021 dilaksanakan setelah pelaksanaan tes SKD CPNS selesai di masing-masing instansi. Nah, ini perlu diperhatikan ya untuk yang P3K non guru. Namun berbeda pada P3K guru karena memang itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan menggunakan tes CBT ya. Kalau pengalaman saya, karena saya dari Kemendikbud juga pada tahun lalu itu tidak menggunakan chat BKN ya. Untuk yang seleksi SKB-nya itu menggunakan CBT dari Kemendikbud sendiri. Nah, untuk pelaksanaan tesnya itu akan ada 3 gelombang ya. Yang pertama itu pada bulan Agustus 2021, Oktober, kemudian Desember 2021. Nah, jadi bagi yang mungkin masih belum lulus di tahap pertama, di tes pertama bisa mengikuti di tes kedua, kemudian di tes ketiga. Jadi ada 3 kesempatan ya, benar-benar dimaksimalkan secara optimal ya, dimanfaatkan secara maksimal. Nah, pada P3K guru ini memang sudah ada ketentuannya ya teman-teman. Jadi memang yang sudah terdaftar kemudian masih aktif bekerja, nah itu bisa mendaftar di P3K guru. Untuk pelaksanaan SKB CPNS itu di bulan September hingga Oktober 2021. Nah, ini juga ada pengumuman akhir dan masa sanggah itu pada bulan November 2021 dan penetapan NIP serta nomor induk P3K itu pada bulan Desember 2021. Nah, beberapa rangkaian seleksi jadwal CPNS dan P3K ini memang sudah diatur gitu ya. Jadi mekanismenya itu akan diatur semuanya dalam rapat, itu akan dikoordinasikan antara pemerintah daerah, pemerintah Kemenpan RB, Kemendikbud dan BKN. Jadi akan diatur bagaimana sih dalam pelaksanaan tes CPNS dan P3K di kondisi pandemi ini. Nah, seluruh kegiatan itu memang terus memperhatikan protokol kesehatan. Makanya tadi saya sampaikan ya, tidak mungkin kita tidak diminta surat, yaitu surat itu udah pasti akan diminta ya untuk keterangan sehat ya terkait dengan tes rapid ya, bebas dari COVID-19. Nah, artinya jadwal itu masih bisa berubah, disesuaikan dengan kondisi ya. Jadi anjurannya kita harus terus update terus informasi terbaru. Nah, terkait itu semua teman-teman harus selalu update informasi. Bisa juga lihat tips dan triknya ya, bagaimana supaya teman-teman bisa mengikuti tes dengan mudah ya, dengan cepat, cara mengerjakannya juga benar. Saya sudah bagikan semuanya lengkap di koleksi video saya, bisa lihat di channel saya ya, di channel informasi CPNS. Update informasi terkait tips dan trik supaya bisa lolos CPNS. Oke teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua, dan bisa ikuti grup Telegram ataupun follow Instagram dan Facebook saya. Oke teman-teman, juga silahkan ya melihat beberapa video yang sudah saya update di channel saya,
terkait dengan informasi CPNS ya. Di situ ada tips dan trik, kemudian bagaimana sih supaya kita belajar dengan mudah, bagaimana supaya kita bisa mengisi dengan cepat ya. Karena semuanya itu tidak lepas dari usaha dan doa. Selamat berjuang, semoga sukses selalu dan bisa lolos di tes CPNS tahun 2021 ataupun lolos di tes P3K. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.